Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama mulai ibadah kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau agungkan Dia. Mari sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Kalau kami boleh bertemu Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan setiap syukur kami kepada Engkau. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Mari Tuhan, biar Engkau hadir di setiap ibadah kami sore hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin, haleluya. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menari bersama-sama. Mari sama-sama katakan. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah kita yang hidup, Dia Allah kita yang ajaib. Haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan.
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami. Kami berterima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Biar hidup kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Biar hidup kami selalu memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap pesan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Semua sehat, luar biasa, amin. Kalau kita masih ada sampai hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Saudara, kita masih bernafas, masih bisa beribadah pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ya saya akan bacakan buat saudara, Efesus 5 ayat yang ke-16 ini firman Tuhan berkata, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Saya ulangi, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Selanjutnya, jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, hari-hari ini setiap detik begitu berharga dalam hidup kita, amin. Karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun persiapan kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua gereja sedang mempersiapkan diri, semua umat Tuhan sedang mempersiapkan diri supaya kita nanti pada akhirnya kita bisa mengakhiri
pertandingan hidup kita, pertandingan iman kita dengan baik atau finishing well. Maka itu pagi hari ini saya beri tema, ya khotbah pagi hari ini adalah hidup adalah Kristus. Bisa dibantu PowerPoint-nya. Hidup adalah Kristus. Mari kita akan buka ayat firman Tuhan. Filipi pasal yang pertama. Next ya. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Saudara bisa baca di depan. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 22. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Mungkin beberapa dari kita dalam hidup kita punya moto, saudara ya. Kita punya semboyan hidup untuk membuat kita ini semangat dalam hidup, membuat kita ini bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kita mungkin punya moto hidup ya, hemat pangkal kaya atau enjoy your life gitu ya. Banyak hal moto dalam hidup kita ini. Tetapi kita mau belajar hari ini moto hidupnya Paulus. Paulus punya moto hidup yang terkenal sampai hari ini juga banyak dikutip oleh banyak orang. Tapi kita mau belajar kenapa Paulus punya moto hidup yang seperti ini. Moto hidupnya Paulus itu ada di ayat yang ke-21. Ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, sebagai seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tahu kisahnya Paulus. Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi sebagai seseorang yang mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Yang dia sadar dia ini tidak layak. Siapa dia? Dia adalah seorang yang jahat, penganiaya orang Kristen. Tapi dia sadar bahwa dia ini mengalami kasih karunia Tuhan. Dia diselamatkan oleh karena kasih karunia. Oleh karena itu Paulus punya satu kerinduan di dalam hidupnya. Dia punya satu pengharapan, dia punya moto yang dia pegang dalam hidupnya. Dia berkata, hidup adalah Kristus. Mari kita mau belajar hari ini, apa arti hidup adalah Kristus. Kita mau renungkan ayat ini bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama, apa itu hidup adalah Kristus. Yang pertama, next ya. Hidup adalah Kristus artinya adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Kita akan baca ayatnya dalam Filipi 1 yang kita baca tadi, tapi di ayat yang sebelumnya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Tidak ada di slide. Kita harus buka Alkitab kita masing-masing, saudara bawa Alkitab. Ya, kita mau tetap belajar dari Alkitab kita ya. Filipi pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, dari ayat ini seolah-olah Paulus ini mau berkata kepada pembaca, kepada surat ini, dia mau berkata, enggak apa-apa aku ini dipenjara. Begitu ya. Enggak apa-apa aku ini menderita, tidak apa-apa aku ini tersiksa, asal
ada kemajuan Injil, asal agenda Tuhan terselesaikan, asal kepentingan Tuhan yang didahulukan, kepentingan Tuhan yang diutamakan. Gak apa-apa aku di penjara. Paulus berkata ya, kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dikatakan juga banyak saudara telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku ini. Hidup adalah Kristus, artinya kita itu menempatkan Kristus sebagai raja atas hidup kita. Kita menempatkan Kristus yang memerintah hidup kita. Waktu kita percaya Yesus, kita bukan hanya menjadikan dia juru selamat. Yang penting saya sudah selamat. Ya, yang penting saya terima Yesus, saya selamat, saya bersyukur. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Tapi waktu kita percaya Yesus, kita mengundang dia masuk dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita mau jadikan dia itu Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin. Dia bukan hanya juru selamat, tapi dia itu Tuhan, penguasa tunggal. Tuhan itu artinya penguasa tunggal. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Kita mau jadikan dia itu Tuhan dan Raja. Kristus yang menjadi pusat dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya kehendak Kristuslah yang kita dahulukan. Artinya apa? Rencana Tuhanlah yang harus didahulukan. Artinya apa? Kepentingan Tuhanlah yang harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Bukan lagi kepentingan kita, bukan lagi agenda kita, bukan lagi rencana-rencana kita, bukan lagi tujuan hidup kita sendiri. Kita punya banyak mimpi, banyak tujuan dalam hidup kita. Tapi apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya? Apakah ini yang Tuhan mau dalam hidup saya? Yang menjadi pertanyaannya pagi hari ini, saudara, kalau kita mau belajar, hidup adalah Kristus. Apakah sungguh-sungguh Kristus itu sudah menjadi raja atas hidup kita? Dia sudah memerintah atas hidup kita. Dia sudah menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita sudah siap menundukkan diri kita. Kita sudah siap taat pada setiap perintahnya, pada setiap kehendaknya, pada setiap rencananya, pada setiap tujuannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mau renungkan ini bersama-sama pagi hari ini, saudara. Apakah benar-benar perintah-perintah Tuhan itu kita perhatikan? Kalau kita menjadikan Yesus itu raja, kita ini tua, kita ini hamba, kita menundukkan diri. Waktu mungkin firman Tuhan itu datang kepada kita, ya, waktu kita ini sedang mengalami konflik, saudara. Kita tidak bisa mengasihi orang, kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi Tuhan berkata, ya, kasihi sesamamu, kasihi saudaramu, kasihi musuhmu. Waktu kita menjadikan Kristus itu raja dalam hidup kita, maka sudah seharusnya kita menundukkan diri dan kita berkata, Engkau raja dalam hidupku. Engkau yang memerintah atas hidupku. Mungkin secara manusia aku enggak sanggup Tuhan. Aku enggak mampu. Ya, sulit bagi daging kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Betul saudara? Orang yang memfitnah kita, orang yang membicarakan di belakang kita. Saudara, tapi ketika kita menjadikan Kristus itu raja dalam hidup kita, dia yang memerintah. Firman Tuhan itu yang memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Maka semua ya jalan-jalan hidup kita, apa yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita pikirkan harus selaras dengan firman Tuhan. Itu yang pertama, hidup adalah Kristus, adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Yaitu kita izinkan Kristus itu menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Mari saudara, hari-hari ini kita mau lebih banyak waktu lagi untuk kita ini terhubung dengan Tuhan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, saudara, bukan kita ini artinya kita berdoa mencari Tuhan, Tuhan itu hilang kemana, saudara, ya bukan. Dia itu ada di dalam kita, amin. Amin, saudara. Kristus Yesus itu, Raja kita itu ada di dalam kita. Tugas kita selalu terhubung dengan Tuhan itu apa? Supaya kita sadar Tuhan.
Saudara, kadangkala kita ini lupa ada Tuhan di dalam kita. Kadangkala kita ini lupa waktu kita ini punya masalah, waktu kita sedang disakiti, waktu kita sedang mengalami banyak hal kesibukan dalam hidup kita, saudara. Kita ini lupa ada Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tapi waktu kita terus terhubung dengan Tuhan, saudara, di sepanjang waktu, sepanjang hari, ya, dalam kesibukan saudara, ambil waktu 5 sampai 10 menit, saudara berdiam diri, saudara terhubung dengan Tuhan. Saudara ingatkan diri saudara, ada Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Kita harus sadar Tuhan, kita ingatkan ada Tuhan di dalam hidupku. Ada Kristus Raja yang memerintah atas hidupku. Aku tidak berjalan sendiri. Aku percaya tangan Tuhan yang kuat, kasih dan kuasanya di dalam hidupku. Penting saudara, hari-hari ini terhubung terus dengan Tuhan. Jangan biarkan seharian saudara terlewatkan tanpa saudara terhubung dengan Tuhan yang sudah ada di dalam saudara. Amin. Amin saudara, mari banyak waktu bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Saudara bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Di sepanjang hari kegiatan saudara, ibu-ibu rumah tangga mau masak, mencuci, apapun saudara ya, yang bekerja di toko, saudara bisa setel lagu-lagu worship, lagu-lagu pujian, saudara nikmati Tuhan, saudara ingatkan bahwa ada Tuhan dalam saudara, sadar Tuhan, Dia ada di dalam kita, Dia yang akan menuntun, memimpin dan memerintah atas hidup kita. Yang kedua, saudara, hidup adalah Kristus adalah artinya hidup semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita berkata hidup adalah Kristus, berarti tujuan akhirnya adalah semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin serupa dengan dunia ini, betul? Kita memang hidup di dunia ini, tapi tujuan kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita berkata hidup adalah Kristus, semuanya tentang Kristus. Seharusnya pribadi Kristus itu yang nampak keluar dari hidup kita. Kita baca ayatnya Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Saudara buka Alkitab saudara. Kolose 3 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Garis bawahi, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, ya, karena kita telah mati dan karena hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus, ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, ya dulu waktu kita belum percaya Yesus, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ya sekarang ini berarti waktu kita sudah percaya Yesus, sudah ada Kristus di dalam kita, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Hidup adalah Kristus adalah hidup yang mau terus menerus diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Kita mau semakin diperbaharui. Proses itu tidak berhenti hanya waktu pertama saudara terima Yesus.
Ya, awal saja, tapi itu proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Apa yang harus diperbaharui? Kita sering mendengar berkata, harus semakin diperbaharui, diperbaharui dan diperbaharui. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 17. Kita lihat apa yang harus diperbaharui. Saudara buka lagi Alkitab saudara, Efesus 4 ayat 17. Saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Perhatikan ini bicara kepada jemaat di Efesus ya yang sudah percaya Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pertama yang harus diperbaharui adalah pikiran kita. Ya, pikirannya itu sia-sia dan pengertiannya yang gelap, pikiran dan pengertian. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang pertama yang diperbaharui itu pikiran, ya, pikiran pengertian kita, cara berpikir, cara pandang kita. Yang kedua ayat 19 dikatakan perasaan. Ya, perasaan mereka telah tumpul. Kedua yang diperbaharui adalah perasaan, pikiran, perasaan. Sehingga mereka menyerahkan diri. Menyerahkan, itu mereka punya kehendak, ya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yang harus diperbaharui dalam kehidupan kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus adalah pikiran, perasaan dan kehendak kita, saudara. Bagaimana cara memperbaharuinya? Saudara lihat ayat selanjutnya. Tetapi kamu bukan demikian, ya. Kita bukan seperti orang-orang ini, orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita dalam proses belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana cara memperbaharui pikiran, perasaan, kehendak kita? Semua punya pikiran, semua punya perasaan, semua punya kehendak. Ya, dulu waktu kita belum percaya Tuhan dikatakan pikiran kita sia-sia, pengertian kita gelap, perasaan kita tumpul, saudara kita punya kehendak yang jahat. Tapi waktu kita sekarang percaya Yesus, memang roh kita lahir baru, roh kita diperbaharui, tapi kita harus berproses tiap-tiap hari diperbaharui pikiran, perasaan dan kehendak kita lewat apa saudara? Lewat pengajaran firman Tuhan. Dikatakan kamu mendengar tentang Dia. Kita mendengar pengajaran, kita mengenal Kristus, kita menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran. Tidak ada cara yang lain, saudara. Saudara tidak bisa simsalabim, saudara percaya Yesus langsung berubah 100%. Ya. Tapi pikiran, perasaan, kehendak kita diperbaharui hari lepas hari. Lewat apa? Lewat perenungan firman Tuhan. Karena itu penting sekali setiap kita, siapapun kita. Ya, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang merenungkan firman, tapi jemaat Tuhan apalagi di hari-hari yang terakhir ini. Mari banyak sediakan waktu, saudara harus renungkan firman. Bukan hanya baca quotes, bukan hanya baca renungan-renungan yang dikirim di grup WhatsApp saudara, tapi buka Alkitab saudara. Amin. Buka Alkitab saudara, saudara masih punya Alkitab di rumah atau handphone ya. Buka Alkitab saudara, saudara baca, renungkan itu.
Beri waktu untuk saudara ini benar-benar saudara ini apa Tuhan? Saya mau mengenal Tuhan, saya mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus diperbaharui dalam hidup saya hari ini? Pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya, apa yang harus diperbaharui? Karena semakin hari harus semakin serupa, betul? Kalau kita tidak mau diperbaharui, kita itu berhenti, saudara. Karena harusnya kita semakin hari semakin serupa. Betul ya, semakin serupa menuju pada kesempurnaan. Tapi kalau kita tidak mau diperbaharui, artinya apa? Kita enggak punya hati yang lemah lembut dan rendah hati untuk dibentuk sama Tuhan. Kita enggak mau meresponi. Kita dengar firman nih, setiap minggu kita dengar firman kan, setiap minggu. Mungkin setiap hari juga baca renungan. Tapi kalau hati kita keras saudara, kita enggak mau dibentuk. Ya, kita ini masih bersandar pada pikiran kita sendiri, pada pengertian kita sendiri. Maka apa? Kita tidak berjalan lagi dalam proses pembaharuan. Kita berhenti di tempat. Bahkan juga ada yang mengalami kemunduran. Karena apa? Tidak punya respon hati. Ya. Percayalah saudara, Tuhan yang akan memberikan kita kerelaan dan kemampuan. Waktu kita mau taat, waktu kita mau diperbaharui, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Hidup adalah Kristus adalah hidup bekerja memberi buah. Saudara harus terus sadar ya, ini kekristenan kita ini bukan dari luar ke dalam. Kita berusaha. Tapi Kristus yang di dalam kita, itu yang harus kita nyatakan keluar. Amin. Kristus sudah ada di dalam kita. Kita yang harus memanifestasikan itu keluar. Sudah ada kasihnya, sudah ada kuasanya di dalam kita. Amin saudara. Saudara harus sadar itu, saudara harus tahu. Banyak kali iblis menipu kita. Banyak kali kita tertipu oleh iblis. Saudara, kita tertipu dengan tipu muslihatnya. Waktu firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Betul? Firman Tuhan berkata seperti itu. Kita buka ya ayatnya ya. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan berkata kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena sudah ada terang itu di dalam kita. Karena sudah ada pribadi Kristus di dalam kita. Kristus yang adalah terang itu yang sudah ada di dalam kita. Amin saudara. Maka itu Tuhan berkata kamu ini terang dunia karena ada pribadiku di dalam hidupmu. Kamu membawa terang itu keluar. Saudara, hidup adalah Kristus artinya hidup bekerja memberi buah. Itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita ngoyo saudara ya, kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita akan capek. Tapi rahasianya cuma satu, waktu kita manunggal dengan Kristus. Waktu kita bersatu dengan Kristus, waktu kita sadar ada Kristus di dalam kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 kan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu ya, firmanmu tinggal di dalamku, dikatakan kamu akan berbuah banyak. Itu natural saudara, betul ya. Itu alami begitu, kalau ranting itu nempel ke pokok anggurnya, pasti dia akan berbuah. Tapi kalau ranting itu jauh, ya apalagi terlempar, dia nggak terhubung dengan pokok anggur, mana mungkin bisa berbuah saudara. Tapi otomatis kalau ranting itu manunggal, dia itu nempel dengan pokok anggur, pasti dia akan berbuah. Hidup memberi buah itu jangan saudara bayangkan terlalu berat begitu ya. Enggak, itu alami saudara, itu natural mengalir dalam hidup kita.
sudah ada, saya mau terus katakan sudah ada di dalam kita, tinggal kita tuh menyatakan keluar, tinggal kita mengalirkan keluar, tinggal kita menyalurkan keluar. Firman Tuhan berkata tadi, pelita itu nggak mungkin ditaruh di bawah gantang. Tuhan berkata kamu ini terang, tempatmu bukan di bawah gantang. Saudara, kita seringkali terintimidasi ya oleh perkataan orang. Iblis bermain dalam pikiran kita. Keluargamu aja loh belum beres. Betul? Ya. Kamu usaha pekerjaanmu lihat berantakan. Bagaimana mau jadi saksi Tuhan? Bagaimana kamu ini mau menceritakan kebaikan Tuhan? Sehingga kita ini menutup diri, kita nggak berani tampil, kita nggak berani keluar. Kita ini seperti pelita di bawah gantang. Kita tertipu, saudara. Ingat tadi semua sedang dalam proses, betul? Nggak ada yang sempurna, saudara. Nggak ada yang sempurna. Hamba-hamba Tuhan juga masih berproses semua. Karena itu jangan menghakimi proses orang lain, saudara ya. Kalau kita lihat orang lain sedang diproses, sedang mengalami proses pembentukan karakter, bertumbuh, kita harus kasih dorongan dong, harus kasih semangat. Jangan dibicarakan di belakang, saudara ya. Kita harus kasih semangat, kasih dorongan. Karena apa? Kita semua sama sedang berproses. Layani sesama kita dengan kata-kata yang membangun. Saudara, terang itu harus tampak begitu ya. Kita harus menyatakan terang itu. Hendaklah terangmu apa? Bercahaya. Banyak kali orang Kristen tertipu, kita itu seperti di bawah gantang. Karena apa? Takut penilaian orang. Kita terintimidasi dengan iblis, keluargaku belum beres, pekerjaanku belum beres. Karakterku sendiri aja masih seperti ini, masih gak sabaran, masih suka marah. Ya. Tapi saudara, kalau saudara mau mulai melangkah keluar, saudara belajar ikuti tuntunan Roh Kudus. Saudara belajar ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Menghasilkan buah, melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah tentunya, bukan untuk kepentingan kita. Bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah. Saudara, perbuatan baik itu seharusnya adalah sesuatu yang natural dalam hidup kita. Amin. Itu karena sudah ada di dalam kita. Sekali lagi, kasih dan kuasanya ada di dalam kita. Setelah hari Kamis kemarin ya, kami mengadakan pertunjukan puppet show, panggung boneka di SD 4, lapangan SD 4. Setelah semua beres-beres, saya melihat ada seorang ibu yang sedang ambil barang-barang rongsokan, pemulung saudara ya, gelas-gelas dia kumpulkan. Saya menghampiri, itu natural, saya enggak berusaha keras, bagaimana caranya? Saya ikuti saja apa yang Tuhan mau dalam hati saya. Waktu semua sudah selesai, saya lihat, saya hampiri, saya ajak ngobrol. Saudara ya, saya tanya anaknya berapa? Anaknya 6. Ibu masih mulung tiap hari? Iya, rumahnya mana? Dan saya tanya, sudah sarapan belum? Mangke mawon, katanya, nanti aja dia bilang. Oh enggak apa-apa, sarapan aja. Hal yang natural begitu saudara ya, itu keluar dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang hebat. Karena itu harusnya sesuatu yang natural, yang keluar dari hidup kita. Kita berjumpa dengan banyak orang di luar sana, mereka menantikan kita saudara. Mereka menantikan pribadi Kristus yang harus dinyatakan. Mari hari-hari ini dalam keadaan situasi yang sesulit apapun, ya jangan tahan-tahan. Kasih dan kuasanya dalam hidup kita yang harus kita alirkan keluar. Saudara berdoa bagi jiwa-jiwa, saudara beritakan Injil, beritakan kabar baik, saudara melakukan sesuatu bagi kepentingan kerajaan Allah. Mari saudara bangkit, saudara lakukan itu selagi masih ada waktu. Pergunakan waktu yang ada, kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang pertama, hidup adalah Kristus. Jadikan dia raja atas hidup kita, pemerintah atas hidup kita. Kita mau taat dan tunduk apa yang jadi kehendak Tuhan, kepentingannya diutamakan. Yang kedua, semakin diperbaharui hari demi hari. Punya hati yang lemah lembut, punya respon hati yang benar. Jangan menghakimi proses orang lain, mari saling mendukung, saling menguatkan. Dalam kelompok-kelompok kecil, dekom-dekom yang ada, mari saling mendoakan. Dan yang terakhir, hidup bekerja memberi buah. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita pagi hari ini.
kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Di akhir ibadah kami, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang berdiam di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kesempatan yang baik untuk kami berkumpul bersama-sama. Di masa pandemi ini kami percaya kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami, atas seluruh pekerjaan kami, atas kota kami, dan juga atas bangsa kami. Terima kasih buat semua keterlibatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh berinteraksi satu dengan yang lainnya di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Berkati Tuhan seluruh persembahan hidup yang kami persembahkan dalam ibadah kami hari ini. Demikian juga persembahan dari keuangan, ucapan syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Persembahan 1/10, semua persembahan ini kami bawa masuk dalam perbendaharaan rumah-Mu untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Khususnya di tempat ini lewat gereja-Mu. Terima kasih, biar lewat kehadiran gereja, lewat kehadiran orang-orang percaya, kota ini diberkati Tuhan. Kota-kota di sekitar dari kota Jatibarang juga diberkati Tuhan. Tempat lingkungan di mana kami tinggal diberkati Tuhan karena kehadiran dari umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ditebus dengan darahnya, darah Yesus Kristus. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia, demi kasih karunia daripada kepenuhan Kristus Yesus Kristus. Dan lewat pertolongan, penyertaan, persekutuan yang erat di dalam rohnya yang kudus.
kiranya menyertai hari-hari kita, menolong kita melewati proses demi proses, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Manifestasi Kristus yang ada dalam hidup kita termanifestasi, dinyatakan, dan orang boleh melihat Kristus lewat perbuatan, sikap, dan perilaku kita. Dan Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan bawalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.